Mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta melalui platform Zoom. Tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan semua serta para peserta yang hadir dari berbagai wilayah seperti di Telyu Jakarta, Telyu Surabaya, dan juga Telyu Purwokerto. Kami sangat berbahagia dapat menyambut rekan-rekan semua dalam acara Literasi Event 2024 yang mengusung tema besar Fostering Learning Transforming Life. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu Healing Mind Don't Burn Out. Nah, mungkin teman-teman di sini nih eh, tarik ya terkait materi Don't Burn Out ini. Mungkin karena teman-teman lagi ada tekanan dari tugas kuliah atau dari pekerjaannya. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas gimana sih caranya kita menghadapi situasi tersebut. Karena kan burnout itu kurang lebih kelelahan fisik dan emosional. Jadi kita akan cari tahu bagaimana caranya menghadapi situasi tersebut agar kita bisa melewati fase-fase yang sulit di hidup kita. Seperti itu. Jadi acara literasi 2024 ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Telkom University Open Library untuk terus berperan aktif dalam menciptakan ruang belajar yang inovatif. Selama lebih dari 1 dekade, Open Library telah membuka akses pengetahuan tidak hanya bagi sivitas akademika, namun bagi masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, Open Library juga berupaya untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goal atau biasa disebut SDGs. Tema besar Fostering Learning Transforming Life dalam Telkom University Literacy Event 2024 ini menggambarkan rangkaian aktivitas dan sesi yang dirancang untuk memperkaya pengalaman belajar kita. Ini bukan hanya soal menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga meningkatkan peluang untuk memperbaiki kualitas hidup serta berkontribusi lebih baik bagi masyarakat. Baik, setelah hadir narasumber dan juga moderator, mungkin saya akan sapa terlebih dahulu kepada narasumber Ibu Samantha Elsener, MPSI, selaku psikolog dan juga penulis. Selamat siang, Ibu Samantha. Apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya saya juga akan menyapa moderator kita yang akan memandu kegiatan webinar pada kali ini. Selamat siang, Ibu Mutia Konaa, selaku dosen Telkom University. Apa kabar Ibu Mutia? Selamat siang Mas Adit. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah Ibu. Kita tidak sabar langsung berdiskusi karena partisipannya juga udah mulai banyak ini Iya. Bu. Jadi Wah, udah kita tembus akan, 200 ya, nih ya Mas ya.
Iya, tembus 200, Bu. Antusias sekali nih Oke. kayaknya. Betul, kayaknya lagi pada burn out sih, Bu, kayaknya. Oh, itu ya penyebabnya ya. Ya, Jadi mungkin karena butuh lagi fase-fase butuh tugas materi hari lagi ini ya. banyak. Betul, tugas-tugas Oke. kuliah mungkin lagi banyak. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya mohon izin saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama tadi kita sudah melewati pembukaan, yang kedua pembacaan tata tertib, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Telkom University, lalu kita masuk ke sesi acara utama, yaitu webinar dengan tema Healing Mind Don't Burn Out. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab, dan yang terakhir akan ada link presensi atau link feedback untuk keperluan pembuatan e-sertifikat. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib pada webinar kali ini. Yang pertama, peserta webinar harap menggunakan nama lengkap, underscore, instansi. Misalkan Adit Pratama underscore Telkom University beserta lokasinya, kampus utama, kampus Jakarta, kampus Purwokerto atau kampus Surabaya, ataupun dari umum bisa dilampirkan instansinya. Yang kedua, peserta berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mematikan suara, mute, dan menyalakan kamera selama proses webinar berlangsung. Yang keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat saat acara webinar berlangsung atau raise hand setelah pembicara selesai memaparkan materi dan sesi tanya jawab dibuka. Yang kelima, link feedback untuk mendapatkan e-certificate akan dibagikan di akhir acara. Jadi pastikan teman-teman semua yang ikut pada kegiatan webinar ini diikuti kegiatan webinarnya sampai akhir, karena di akhir akan di-share link feedback untuk kebutuhan e-certificate. Dan yang terakhir, akan ada souvenir menarik bagi penanya terpilih di sesi tanya jawab nanti. Jadi teman-teman fokus, lihat materinya baik-baik, karena penanya terpilih bakal dapat souvenir atau merchandise menarik dari Open Lib. Jadi pantengin terus, lihat terus materinya, fokus, kita fokus ke acara webinar kali ini. Oke, baik. Agar acara ini berjalan lancar dan penuh keberkahan, mohon izin kita berdoa terlebih dahulu. Dan mohon izin juga doa dipandu oleh saya, Adit Pratama, selaku pusakawan di Telkom University Open Library. Kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Kepada peserta harap duduk dengan posisi tegak. Di sanalah aku berdiri, jadi
bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil dan sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil dan bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Peserta dipersilakan untuk duduk nyaman kembali. Sebelum kita masuk ke sesi acara, saya akan membacakan terlebih dulu profil moderator pada webinar kali ini. Moderator kita yaitu Ibu Mutia Konaa MPSI. Ibu Mutia Konaa MPSI adalah seorang dosen profesional dan juga konselor kemahasiswaan di Universitas Telkom. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Islam Bandung dengan fokus di bidang psikologi klinis. Ibu Mutia memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengajar dan membimbing mahasiswa dalam mata kuliah seperti perilaku organisasi di Prodi D3 Sistem Informasi, yang kedua internalisasi budaya dan pembentukan karakter di Prodi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas, dan yang ketiga biopsikologi di Prodi S1 Psikologi. Selain menjadi dosen, beliau juga aktif sebagai konselor kemahasiswaan di Telkom University dan memiliki sertifikasi sebagai asesor psikologi. Kepada Ibu Mutia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adit atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ingin menyapa terlebih dahulu para peserta webinar pada siang hari ini. Sepertinya kalau saya lihat di Zoom gitu ya, ini rata-rata banyaknya dari mahasiswa Telkom ya. Juga ada tadi peserta dari mahasiswa Telkom selain dari Telkom Bandung. Juga ada Bapak Ibu dosen, pegawai, dan peserta dari luar Telkom University. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Adit, nama saya Mutia Konaah. Hari ini saya akan memandu kegiatan webinar sebagai moderator. Saya saat ini mengajar di program studi S1 Psikologi di Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Mas Adit, tema webinar tentang literasi kesehatan mental pada siang hari ini itu kita akan bahas bareng-bareng nih ya sama Ibu Samantha Elzener, pembicara yang luar biasa. Tema seminar kesehatan mental yang hari ini akan diangkat itu adalah terkait Healing Minds Don't Burn Out. Nah, sebelum kita mulai kepada sesi penjelasan materi, kita coba perkenalan dulu nih ya sama Ibu Samantha. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan profil singkat dari Bu Samantha.
Baik, Ibu Samantha Elzener, MPC, psikolog. Beliau adalah seorang psikolog profesional yang sudah malang melintang kurang lebih 8 tahun di dunia psikologi. Beliau juga membuka praktek di salah satu klinik Brawijaya di Jakarta. Jadi selain menjadi seorang psikolog, Bu Samantha juga punya profesi lainnya nih. Beliau sebagai seorang penulis buku dengan berbagai macam karya bukunya, yaitu judul-judul bukunya diantaranya tentang pertanyaan anak yang sulit jawab orang tua, A Gift for Yourself, dan Love Yourself Better. Ibu Samantha menjajaki kuliah S1-nya di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara Jakarta, kemudian melanjutkan studinya di Magister Profesi Psikologi Klinis Anak dan Dewasa di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara Jakarta. Beliau juga seorang public speaking trainer yang profesional dan kalau saya lihat CV-nya beliau juga udah sering diundang di TV-TV nasional. Dan terakhir beliau juga nggak kalah nih ya sama Gen Z karena beliau juga seorang content creator yang aktif di Instagram terkait kesehatan mental. Ini kalau saya cek di Instagramnya Bu Samantha nih pengikut atau followernya udah banyak banget nih ya Bu ya. Kurang lebih ada sekitar 200.000 lebih nih. Berarti memang banyak banget orang-orang yang saat ini sangat butuh edukasi-edukasi tentang kesehatan mental. Nah, itu tadi kurang lebih sedikit profil atau perkenalan pembicara kita pada siang hari ini, Ibu Samantha Elsener. Hari ini tema yang akan kita bahas tentang Healing Minds Don't Burn Out. Nah, karena para pesertanya kebanyakan mahasiswa, mudah-mudahan ini bukan ini ya, sedang sedang galau, sedang burn out ya, atau memang tadi 200 orang ini semuanya lagi butuh konsultasi nih tentang kesehatan mental. Nah, kalau misalnya kalian sudah nggak sabar untuk menyaksikan penjelasan materi pada siang hari ini, maka kita langsung panggil saja pembicara kita, Ibu Samantha Elsener, SPC, MC, Psikolog. Kepada Ibu Samantha, saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Samantha. Selamat siang, Ibu Mutia. Oke, sudah siap, Bu? Baik. Silakan Ibu Samantha. Ya, terima kasih. Selamat siang, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun kamu berada, situasinya lagi hangat ya, bukan hujan ataupun badai. Karena kalau kemarin di sekitaran Jakarta itu banyak hujan dan akhirnya bikin banjir dan macet dan sebagainya. Semoga ya cuaca dimanapun kita berada, kondisinya dalam kondisi yang baik. Oke, saya izin untuk share screen-nya dulu. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih untuk Bu Mutia yang sudah mengenalkan saya. Hanya sedikit saya ralat kalau saya pernah bekerja di Brawijaya Klinik, tapi saya sudah tidak bekerja lagi di situ. Jadi sekarang untuk yang konseling ataupun melakukan terapi itu saya praktek mandiri. Dan eh saya lebih banyak saat ini bekerjanya memang menjadi pembicara atau sebagai trainer. Ibaratnya sama-sama ngajar jadi guru tapi ngajarnya keliling.
Terima kasih sekali lagi dari Telkom University Open Library yang sudah mengundang saya pada hari ini, sehingga bisa sharing tentang healing mind don't burn out. Ini sebetulnya topik yang kita tuh selalu akan mengalami kondisi-kondisi ini, tapi kita perlu pahami burnout itu adalah suatu fenomena yang belum diklasifikasikan sebagai gangguan mental atau bukan gangguan mental, tapi ini adalah seperti sindrom. Ya, jadi kalau kita kelelahan kerja gitu, kita ngerasa suntuk, kita bisa mengalami burnout. Awal mula burnout itu hanya ditemukan dan digunakan istilahnya hanya pada para tenaga medis. Jadi ditemukan kira-kira tuh penggunaan pertamanya sekitar tahun 70-an. Ini diobservasi gitu ya. Kenapa sih gitu? Kayak perawat, dokter, psikiater, psikolog itu kalau misalnya udah terlalu banyak pasien-pasiennya atau klien-kliennya itu rasanya mereka nggak benar-benar bisa memberikan pelayanan yang maksimal lagi. Nah, tapi kalau diidentifikasi kok nggak masuk sama gejala stres ya, apalagi nggak masuk juga dengan gejala depresi. Akhirnya ditemukanlah gitu kata si burnout ini gitu ya. Nah, nanti lengkapnya seperti apa saya akan bahas lebih dalam lagi. Kalau kita mengacu pada kata mental health, apa sih yang ada di benaknya teman-teman? Pasti udah langsung munculnya macam-macam ya. Ada yang mungkin isunya berkaitan sama trauma, ada yang mungkin isunya berkaitan sama hubungan pacaran, atau yang sudah menikah. Mungkin di sini ada yang sudah menikah atau merasanya orang tuanya toksik, atau tidak akur dengan kakak adik, atau bahkan ngerasa ada berbagai macam struggle atau kondisi-kondisi yang menantang berkaitan dengan akademis. Nah, biasanya mungkin ngerasanya aku cerdas kok gitu. Tapi kok nilaiku selalu jelek ya? Atau mungkin ngerasa kayak tulisan-tulisannya suka kebolak-balik gitu, bacanya kurang bisa sempurna atau ada masalah dalam berhitung yang berkaitan dengan matematika. Semua masalah kesehatan mental itu ada dalam DSM-5 TR kalau yang saat ini ya, itu kamus besarnya yang biasanya dipakai menjadi pedoman psikolog dan psikiater untuk menegakkan suatu diagnosa. Tapi baru-baru ini ada satu istilah lagi, yaitu mental wealth. Kalau mental health itu lebih mengacu pada hal-hal yang tadi saya sebutkan. Sifatnya sudah menjadi gangguan. Sifatnya itu benar-benar sesuatu yang udah pasti. Kamu tuh lagi stres, kamu tuh ngalamin trauma, kamu lagi gak happy dengan kehidupan kamu itu ngerasa ada yang kurang dalam akademis kamu, atau ada kondisi mood, suasana hati yang berubah-ubah, itu mental health. Tapi mental wealth adalah kondisi bagaimana kita berupaya untuk selalu menjaga kondisi psikis kita. Yang jangan sampai kita ngalamin kondisi gangguan. Yang sifatnya sehari-hari deh. Ya, dimana sehari-hari kita tuh bisa banget ngalamin berbagai macam emosi. Kita bisa banget pagi-pagi masih baik-baik, siangnya dimarahin sama orang tua atau ditegur sama dosen. Yang kondisinya saat ini kita ngerasa, aku bisa belajar kok, tapi besok kita tiba-tiba terdistraksi, atensi kita nggak bisa 100%, tapi di lusa kita bisa balik lagi gitu. Karena mungkin ada banyak distraksi yang ganggu pikiran kita aja tentang berbagai macam hal dalam hidup kita. Dan ada salah satu cuplikan di salah satu film yang belum belum tayang mungkin ya di Indonesia, salah satu filmnya Justin Timberlake, dia bilang kayak gini, eh anak-anak itu kadang ngomongnya suka jahat karena mereka terlalu terlalu terbuka, belum bisa punya filtering ngomentarin teman-temannya atau ngomentarin sekitarnya. Ya apa adanya. Tapi ketika kita dewasa, kita selalu menghadapi jadi dewasa tuh justru susah. Jadi manusia tuh lebih susah daripada waktu kita jadi anak-anak. Beberapa hari terakhir ini anak saya tuh suka ngajakin saya nonton series dari China, judulnya Go Ahead ya bahasa Inggrisnya. Bahasa Cinanya saya nggak tahu. Ya, jadi judul bahasa Inggrisnya tuh Go Ahead. Terus ini ceritanya adalah tentang
tiga saudara tapi tidak ada hubungan darah sama sekali. Jadi anak perempuan ini ibunya meninggal karena penyakit, terus dirawat sama bapaknya. Kemudian tetangganya cerai, terus sering dititipin gitu karena si anak tetangganya nih tinggal sama bapaknya aja dan bapaknya polisi. Jadi sering dititipin ke si keluarganya anak perempuan ini. Terus si bapak anak perempuan ini pernah pacaran gitu sama salah satu perempuan, terus udah serius dan perempuan ini udah punya anak dari pernikahan sebelumnya. Tapi ternyata ditinggalin gitu, dia mau pergi merantau ke kota yang lain. Akhirnya si anaknya perempuan ini dirawatlah sama si bapaknya ini. Jadilah mereka satu keluarga gitu yang tinggal bareng, terus makan bareng, sekolahnya bareng, diurusin sama si bapak ini gitu. Terus pada saat mereka udah besar, lulus SMA, si dua anak cowok ini umurnya sama. Yang perempuan umurnya beda 2 tahun lebih muda. Yang dua anak laki-laki ini itu tiba-tiba dipertemukan lagi sama orang tuanya. Jadi ibunya datang lagi atau bapak ibunya yang sebelumnya tuh datang lagi gitu dan akhirnya mereka harus hidup berpisah gitu dan di situ bikin si anak perempuan ini ngerasa sangat terkejut dan terpukul. Oh, ternyata aku tuh nggak jadi prioritas lagi ya dalam hidup. Oh, ternyata aku tuh cuman ya gini aja gitu, cuman nolongin orang terus habis itu kita karena nggak ada relasi keluarga, nggak ada hubungan darah, ya udah bisa terputus gitu aja gitu. Nah, itu momen yang selalu kita akan hadapi ketika kita ada di masa peralihan. Dari kita remaja, kita menuju ke dewasa awal kita. Momennya apa? Tiap orang pasti beda-beda. Tapi kita akan mengalami suatu masa transisi di mana kita ngerasa beban akademis itu bisa aja berat ya. Atau mungkin beban ekonomi keluarga berat ya. Kayaknya waktu kecil kita mau jajan permen bisa tuh jajan gitu aja. Kok sekarang harus mikir ya gitu. Karena mungkin kita ada di kondisi keluarga yang sandwich generation atau orang tua kita tiba-tiba waktu pandemi kemarin ngalamin kebangkrutan, ditinggal hutang, dan macem-macem yang berdampak sama kondisi kita yang saat ini mungkin kita nggak siap menghadapi itu, ya. Dan jadi dewasa, jadi manusia yang dewasa, itu adalah suatu hal yang sangat menantang. Kayaknya dulu waktu sekolah nggak ada tuh ngalamin burnout, yang ada cuman lagi males sekolah aja. Kalau sekarang kok kayaknya tugasnya banyak banget ya. Kok sekarang kayaknya jadi males ngadepin tugas dan lain sebagainya ya. Yang bikin kita juga jadi mahasiswa bingung gitu. Atau jadi pegawai yang kerjanya mungkin udah 3 tahun, 5 tahun, jadi ngalamin kondisi macam-macam yang kayaknya aku nggak cocok deh hidup di sini. Semakin banyak konflik yang kita hadapi di dalam hidup atau pemikiran kita sendiri. Dan itulah pentingnya dari mental wealth ini perlu untuk kita betul-betul cermati sebelum kita membahas yang lebih dalam lagi tentang mental health. Karena biar bagaimanapun juga, mental health adalah kondisi yang memang sudah ada diagnosanya adalah suatu gangguan tertentu. Sementara mental wealth adalah kondisi yang sehari-hari kita alami. Dan gimana cara kita untuk bisa tahu lebih dalam tentang mental wealth ini adalah ada beberapa komponennya, yaitu bagaimana kita punya kemampuan untuk kesadaran diri, untuk refleksi diri kita, untuk bisa punya kontrol diri, untuk bisa meregulasi emosi, dan juga kemampuan untuk berempati. Kesadaran diri itu seringkali kita salah artikan, kayaknya kita harus si paling tahu tentang diri kita gitu ya. Padahal mungkin enggak gitu. Lalu refleksi diri seringkali dilakukan mengevaluasi diri kita, tapi selalu membandingkan diri kita dengan orang lain dan pencapaian orang lain. Kemudian kemampuan untuk kontrol diri, kadang semakin kita dewasa, kita dituntut untuk bisa mengontrol diri kita. Tapi ketika kita gagal mengontrol diri kita seringnya jadi menyalahkan dan membodoh-bodohi diri kita terus-menerus. Lalu regulasi emosi. Selalu dianggap regulasi emosi itu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Padahal regulasi emosi yang paling penting harus kita kuasai adalah punya kesadaran tentang perasaan yang sedang kita rasakan saat ini.
Dan berempati, seringnya kita anggap kita sudah berempati, padahal kita lagi, ya cuman lagi kasihan aja sama orang itu. Dan empati itu bukan tentang kita kasihan sama orang itu, tapi kita berusaha mau membayangkan orang itu tuh lagi ngalamin kondisi apa sih. Kayak misalnya gini, kalau kita kasihan sama orang itu, ih kasihan deh dia hidupnya kayak gini, ih kasihan deh dia baru putus sama pacarnya, ih kasihan deh dia dimarahin sama dosen. Kalau simpati, sorry ya lo dimarahin sama dosen gitu. Tadi kenapa sih? Gitu. Lo habis putus ya, ya biasa sih. Emang kalau lagi putus tuh susah kita buat move on-nya. Itu tuh simpati. Tapi empati, gue nggak kebayang lo tadi dimarahin sama si bapak itu di dalam ruang kelas. Perasaan lo kayak gimana ya? Lo ngerasa dipermalukan gak sih sama bapak itu? Cerita dong. Ntar dia cerita tentang perasaannya gitu. Wah, makasih ya udah cerita. Gue jadi sedikit lebih punya gambaran lagi tentang perasaan yang lo alamin pas dimarahin tadi. Ya kalau lo ceritanya lo ngerasa baik-baik aja, that's good deh gitu. Kita bisa parafrase dari cerita yang disampaikan oleh teman kita. Tanpa kita memberikan judgmental apapun. Jadi benar-benar mengulang apa yang disampaikan. Itu empati. Walaupun kita nggak pernah kebayang jadi orang itu kayak gimana. Kalaupun kita pernah punya pengalaman yang sama gitu dan kita berempati, kadang mungkin udah cuman gerakan mata atau gerakan badan kita gitu yang misalnya ya bestie kalau perempuan-perempuan lagi ngobrol gitu sama-sama pernah putus dari pacarnya yang toksik gitu. Mungkin ngomongnya cuman, oh iya beb gitu, gue jadi inget waktu dulu kayak gitu juga, emang berat ya harus langsung pelukan bareng. Itu empati. Kekayaannya rasa kita bisa ngebayangin lawan bicara kita lagi struggle dengan emosinya tuh kayak gimana. Tapi kalau kita nggak bisa ngebayangin itu dan kita tetap berusaha untuk membayangkan, itu pun juga masih di taraf empati karena kita bukan cuman ada di mulut aja, ih kasihan deh gitu. Karena ih kasihan deh tuh sesuatu hal yang cuman responsif secara verbal aja, tapi kita nggak menghayati. Sementara dalam kekayaan komponen mental wealth ini dibutuhkan proses penghayatan tentang kualitas interaksi kita dengan diri kita dan juga dengan orang lain di sekitar kita seperti apa. Nah, sayangnya walaupun kita punya kekayaan komponen mental wealth, tapi setiap hari pasti kita dihadapi dengan tekanan-tekanan sehari-hari kita. Bisa dari overwork, ngerjain tugas, terlalu banyak, waktunya terlalu mepet, terus sukanya tidurnya tengah malam karena nongkrong sampai jam 3 atau jam 4 pagi. Ya, kemudian ada banyak tekanan sosial. Kalau nggak nongkrong, dianggap nggak keren. Kalau nggak ngikutin temennya, ngerokok atau nge-vape, dianggap, wah, nggak gaul dan kondisi mental health yang ada warawiri di FYP kalian. Itu juga bisa satu hal yang jadi tekanan kita. Emang iya ya, kayak gitu. Yang tadinya mungkin kita nggak ngerti, tiba-tiba terpapar sama konten itu, rasanya jadi kayak ada relate-nya. Tapi, bener nggak sih? Akhirnya jadi self-claim. Akhirnya jadi menghayati kita kayak gitu tanpa kita pergi ke profesional dan dilakukan pemeriksaan oleh profesional. Kemudian kompetitif. Kalau di kampus mungkin kompetitifnya berkaitan sama nilai, sama pencapaian tugas, apresiasi atau kedekatan dengan dosen, kelancaran dalam belajar atau yang lagi nyusun skripsi atau ada penelitian lainnya atau ada tugas praktek ya. Tapi kalau di dunia kerja kompetitifnya akan lebih berbeda lagi. Belum lagi kompetitif kalau di usia-usia dewasa muda, awal-awal 20-an gitu ya. Itu nikah nggak ya? Nikah muda nggak ya? Nikahnya cepet nggak ya? Gitu. Nanti seiring udah umur 25, 26, bingung mikirin orientasi karirnya mau kemana ya. Jadi ngalamin hal-hal yang berkaitan dengan quarter life crisis istilahnya sekarang. Jadi bingung benar-benar nentuin mau S2 lagi nggak ya? Mau dapetin beasiswa nggak ya? Katanya sekarang udah bisa nih LPDP kerja di mana aja nggak usah balik lagi ke Indonesia gitu ya. Bisa nggak ya dapetin itu dan lain sebagainya. Kok temennya dapat kok aku enggak? Itu semua bisa bikin kita stres.
Itu semua bikin kita ngerasa, kok jadi dewasa gini amat sih? Kayaknya waktu waktu masih sekolah kayak santai-santai aja gitu. Nggak kebayang yang seribet ini hidup yang kita jalanin. Oke, kita pahami lagi. Ini adalah kurva bagaimana kita memahami tahapan stres. Stres yang sehat, stres yang nggak sehat. Stres yang sehat adalah kondisi healthy stress atau sering disebut eustress. Stres yang nggak sehat disebutnya distress. Jadi kalau teman-teman di sini bisa lihat gitu ya, ada kondisi yang di bagian bawah posisinya horizontal itu tingkat stres dan tekanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian yang menjulang ke atas secara vertikal itu kondisi bagaimana kita punya performa, kita bisa punya mood Siapa? baik. Cuma nggak pegang-pegang. Mana anjing? Nggak tahu. Nggak tahu. Boleh di mute dulu yang baru hadir atau Punya yang Hero, punya siapa, terbuka. Pe? Oke, terima kasih. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kondisinya kita ada di sini kita bisa lihat kalau kita kondisinya di dalam situasi yang kita nggak punya kerjaan, kita nggak punya tugas, kita udah lagi selesai, misalnya midterm-nya atau UTS-nya. Lagi tenang-tenang gitu ya. Terus kita rasanya mungkin santai gitu ya, nongkrong-nongkrong aja dan lain sebagainya. Terus mulai nih ada tugas-tugas lagi gitu. Itu lama-lama kita akan semakin meningkat performa kita. Karena ada sesuatu hal yang kita kerjakan. Dan ketika kita nyaman gitu ya, dapat kerja kelompok, kita bisa ngerjainnya bareng gitu. Kita masuklah ke comfort zone-nya kita. Nah, di sini, di posisi ini kita ngalamin stres-stres yang sifatnya tuh positif untuk pengembangan diri kita. Kita jadi terstimulasi, kita ngerasain punya energi berlebih, teman-temannya seru, kita jadi fokus, kita ngerasa dihargai juga sama dosen atau dengan rekan kerja kita. Nah, ini adalah performa kita yang paling tinggi, yang paling maksimal. Tapi ingat, setelah itu bisa jadi kita ada di kondisi yang menurun atau melandai. Nah, di kondisi ini kita perlu waspada. Karena bisa negatif. Dari mana kita tahu? Dari kita suka menunda-nunda. Cirinya, ini yang disebut nih fase sebelum kita ngalamin distress, itu fase burnout. Kata kuncinya di situ ya. Jadi, waktu kita udah optimal banget performa kita, sebelum kita benar-benar ngalamin distress, ya ini posisi yang kita ngalamin burnout. Kita ngerasa diri kita nggak berharga, kita ngerasa lelah banget, kita ngerasa mau ngapa-ngapain itu males, kita tunda-tunda mengerjakan berbagai hal, kita nggak semangat bangun paginya gitu, atau tidur kita terganggu. Oke, nah ini kalau sampai kondisinya terus melandai turun, sampai di posisi yang kita nggak ada ide sama sekali, kita mau ngerjain sesuatu hal di depan laptop kita, rasanya kayak bengong aja, nggak ada kemajuan apapun. Nah, itu membuat kita jadi semakin frustrasi. Pada saat kita semakin frustrasi, kondisinya bukan lagi ngalamin burnout, tapi sudah di level kita stres atau mungkin kita ngalamin depresi. Nah, depresi ini sering dipakai dengan istilah smiling depression. Gejala depresinya tuh udah ada, tapi kita masih hahaha aja. Kayaknya masih ngelakuin banyak hal gitu ya. Tapi gejala depresinya sudah muncul dan kita abaikan. Nah, ini nanti kondisinya akan semakin memperburuk kita. Memperburuknya bisa masuk ke psikosomatis, jadi gangguan sakit, bisa jadi GERD, bisa jadi migrain, bisa jadi kita ngalamin kondisi macem-macem gitu ya, tentang sakit yang kok sakit terus sih gitu. Ini sistem imun tubuh kita tuh jadi bermasalah. Ya, nanti kalau diperiksa ke dokter, nggak ada kok penyakitnya, bisa jadi kayak gitu. Atau kalau usianya makin tua,
ya. Misalnya kayak, loh kok umurnya baru 40 tapi udah harus operasi jantung dan nggak ada riwayat genetik penyakit jantung dari keluarga. Nah, itu bisa jadi terakumulasi yang munculnya nanti psikosomatis ke sakit fisik. Kemudian ini adalah gambar penelitian otak ya yang dilakukan di tahun 2020 di bagaimana otak ketika dia ngalamin stres, akut stres, chronic stres, dan ketika dia mindful. Otaknya benar-benar kerja tuh satu-satu gitu ya. Bisa benar-benar situasinya, pokoknya slow aja deh gitu. Santai ngejalanin hidup, hari demi hari ya dinikmatin gitu. Nggak terlalu memaksakan diri, tapi terus berupaya gitu ya. Nah, ini kita bisa ngeliat gitu, mana-mana aja yang berbeda porsi-porsinya ya. Jadi kalau kita ngeliat yang akut stres, itu banyak banget orange-orange-nya kan. Ya, kalau yang chronic stress gitu, kita bisa lihat di bagian prefrontal cortex-nya ini juga ada orange-orange-nya. Nah, kalau yang di mindfulness, orange-nya tetap ada nggak? Ada, tetap. Tapi aktivasinya untuk kondisi yang bisa menenangkan otak kita jauh lebih optimal, jauh lebih beragam. Jadi ini yang menyeimbangkan kita. Walaupun kita kondisinya dalam situasi yang tertekan, tapi kalau kita mempraktekkan mindfulness, itu menstabilkan, menetralkan otak kita, jadi fungsi otak kita pun juga bisa lebih selaras. Nah, ini adalah Dunning-Kruger effect ya, untuk kita benar-benar mengetahui lagi bahwa sebetulnya kita dalam kegiatan kita sehari-hari, yang kita bilang kita lagi ngalamin burnout itu, bisa membuat kita juga jadi apa ya, memenangkan ego kita sendiri gitu. Kayaknya kita nggak mau salah. Atau orang suka bilang jadinya overconfidence gitu ya. Nah, ini bisa terjadi di awal-awal ketika kita baru saja jadi mahasiswa atau kita baru lulus dan baru dapat pekerjaan baru gitu. Kita ngerasa kita tuh orang yang paling tahu. Kita ngerasa kita orang yang paling bisa gitu. Jadi ada proses di mana kita ngerasa sangat naivety ya, kayak pokoknya gue tahu semuanya deh gitu. Nah, tapi pada saat kita ngalamin suatu penurunan dan fungsi kita sebagai individu, performa kerja kita terkendala gitu, kita akan selalu ngerasa jadinya makin frustrasi kayak sebenarnya kita tuh nggak punya pengalaman apapun ya. Ternyata teori yang kita pahami selama ini tuh ya nothing gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Karena kita nggak punya pengalamannya. Nah, lama-lama semakin pengalamannya jadi bertambah, kita akan bisa jadi individu yang benar-benar matang, benar-benar dewasa, karena bisa seimbang antara, oh saya punya wawasannya, punya teorinya seperti ini, saya punya pengalamannya juga seperti ini. Dan akhirnya kita bisa sepakat bahwa kita itu butuh usaha dan butuh proses. Kita nggak bisa cuma mengandalkan hasilnya aja. Misalnya kalau mengandalkan hasilnya aja ya, kalau mau cuma dapet ijazah gitu, ya udah cetak ijazah sendiri itu udah langsung dapat ijazah gitu kan. Beli ijazah atau pakai cara-cara penipuan yang lainnya gitu, kita langsung dapat hasilnya. Terus kita ngerasa karena dapat gelar di ijazah itu, oh ya ini udahlah udah dianggap pakar dan ahli lah di situ gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar butuh proses, kita pakai usaha, kita nggak akan melakukan hal-hal yang menipu tadi, termasuk juga menyontek. Akhirnya kita usaha belajar, kita mungkin burnout, kita perlu ganti gaya belajar kita kayaknya deh. Biasanya gaya belajarnya sistem kebut semalam, atau ngumpul sama teman-teman, bikin soal, nyari bank soal, tanya jawab. Kayaknya udah nggak bisa kayak gitu deh cara belajarnya. Coba cari alternatif gaya belajar yang lain, yang bisa jadi lebih kreatif, bikin kita ngerasa lebih semangat lagi untuk belajar. Itu bisa membuat kita ada di proses ini dan bikin jadi semakin dewasa dan bisa mengatasi si burnout-nya kita itu. Gimana ya? Ini adalah tanda-tanda kapan sih sebenarnya kita butuh bantuan.
Kapan ya kita butuh bantuan? Yang pertama, di klasifikasi sehat atau normal, ini yang gambarnya warna hijau dan kotak kuning ya. Dalam kondisi sehat dan normal, kita tuh bisa ngatasin segala macam yang kita hadapi sehari-hari secara mandiri. Artinya, mungkin kita bisa langsung nelpon orang tua kita kalau kita deket dan kita butuh motivasi dari mereka. Atau kita bisa ngobrol sebentar sama dosen, terus kita dapat pencerahan. Atau buka sosial media, nyari akun yang kredibel, yang nggak terlalu menjerumuskan kita untuk self-claim kita terkena diagnosa apa gitu ya. Tapi kita bisa dapat insight yang meaningful. Itu bisa kita lakukan. Ciri-cirinya, moodnya itu kondisinya normal, kita bereaksinya tenang dalam hal apapun, performa kita juga konsisten, nggak naik turun atau terbilang cukup stabil, kemudian pola tidur kita juga normal, kita aktif secara fisik, kita juga aktif secara sosial, kemudian kita juga masih punya rasa kepercayaan diri, kita nyaman dengan orang lain yang kita ajak berinteraksi. Kemudian kita kadang mungkin kurang sabar atau merasa iritasi, tapi kita masih menyadari itu dan bisa cepet-cepet kayak mungkin astagfirullah ngingetin diri sendiri atau nonton apa nanti juga balik lagi moodnya misalnya kayak gitu. Atau kita suka ngerasa sedih dan khawatir sebelum ujian misalnya. Kayak kita khawatir nih, aduh bisa nggak ya gitu. Tapi begitu udah selesai ujian, rasanya udah lebih tenang gitu ya. Terus mungkin kita suka ngerasa kayaknya lagi capek banget nih, butuh tidur. Kita masih tahu hal apa yang kita butuhkan dan kita melakukan hal itu dan ternyata efektif buat kita. Ya, kemudian kita masih bisa rileks walaupun aktivitas sosialnya tidak sebanyak kalau kita kondisinya benar-benar lagi sehat gitu ya. Jadi misalnya kayak gimana lagi banyak banget nih tugas nggak mungkin ngebalesin semua chat di grup WhatsApp kita. Mungkin grupnya ada 10, ada 20 gitu ya. Tapi kita masih aktif nih dari misalnya punya 10 grup, kita aktif di 3 gitu. Nah, itu tuh masih baik gitu ya. Nanti besoknya kita baru aktif lagi di grup yang lain gitu untuk bisa terus berinteraksi. Tapi nggak intens seperti kalau kondisinya kita benar-benar lagi sehat. Kalau yang ada di kotak orange dan merah, ini benar-benar sudah harus membutuhkan bantuan profesional. Ada perasaan intensitas yang selalu kita rasakan gitu ya, marah, cemas, sedih, berlarut-larut selama 2 minggu berturut-turut. Rasanya kayak nggak ada harapan atau ngerasa dirinya nggak berharga. Lalu ada banyak perubahan pola tidur, perubahan pola makan, performanya juga jadi menurun, kita juga jadi menarik diri dari interaksi sosial. Menarik dirinya seperti apa? Ya kalau tadi punya grup WhatsApp-nya ada 10, 10, 10-nya nggak ada yang dibalas, nggak ada yang ditanggepin. Temennya udah mulai japri, balasnya dicicil, ya. Nah, kalau yang merah gitu, ini benar-benar akan apatis dan menjauh gitu. Jadi kalau diajakin ngobrol juga udah susah tuh jawabnya atau susah nyambung atau misalnya dikirimin WhatsApp nggak dibales, hilang gitu aja gitu. Kemudian kondisi emosinya sangat-sangat tidak stabil, cemasnya tinggi, ada serangan paniknya juga, kemudian ada pikiran atau keinginan untuk bunuh diri, lalu bisa moodnya itu depresif atau gangguan tidur atau gangguan makan ya. Kemudian merasa sangat kewalahan dalam menjalani kehidupan ini, tapi mungkin ada juga yang ngerasanya udah mati rasa. Jadi kayak ya udah gitu aja dijalanin, tapi ya ya asal masih bangun dan beraktivitas, tapi udah kayak zombie gitu. Kalau diajakin ngobrol, apa gitu. Itu bisa rasanya kayak gitu. Ya, ini ada di fase krisis yang butuh banget pertolongan dari profesional. Dan mungkin butuhnya pertolongan ini dalam tindakan yang akan dilakukan profesional, waktunya akan lebih lama daripada kalau kita ada dalam kondisi yang terluka. Oke, kemudian ini adalah tips untuk manajemen burnout dengan Smile. Smile itu S-nya setiap hari kita perlu memastikan kita makan makanan yang bernutrisi. Jadi teman-teman yang masih hobinya makan siangnya seblak, coba diganti ya. Seblaknya jangan setiap hari, jadi menu makan siang. Kemudian
kita juga perlu tahu sebetulnya apa aja sih nutrisi yang kita perlu untuk mencukupi kebutuhan diri kita. Ya, kemudian M itu menemukan makna dan tujuan dalam hidup walaupun kamu masih usianya kuliah atau awal bekerja atau bahkan yang sudah cukup senior dalam bekerja ngerasanya juga kadang kehilangan makna dan tujuan hidup. Jadi kita perlu menemukan itu lagi supaya kita lebih terarah gitu. Sebenarnya kita dalam hidup nih misinya tuh buat apa sih? Makna hidup tuh harus seperti apa? Ya, jadi ketika kita ngerasa kita punya a meaningful life atau hidup yang penuh makna, itu biasanya bikin kita jadi lebih bahagia dan lebih bisa untuk menerapkan rasa syukur setiap hari. Nah, I ini di sini adalah ingatlah untuk selalu bersyukur setiap hari. Jadi bersyukur tuh nggak harus kita menang lotre atau kita dapat hadiah gitu ya, tapi hal-hal yang sangat sederhana. Makasih aku masih bangun, makasih selama hari ini beraktivitas dikasih kesehatan, jalanannya lancar, atau nyari ojolnya itu gampang, dan lain sebagainya. Kemudian L itu luangkan waktu untuk olahraga dan meditasi. Kenapa sih olahraga dan meditasi itu sangat penting? Ya, olahraga tuh memberikan kita gerakan yang bisa menstabilkan fungsi otak kita supaya benar-benar bisa balance hormonalnya atau neuron transmitternya yang bikin kita jadi bisa regulasi emosi yang kita rasakan lebih baik lagi. Meditasi juga seperti itu, membuat kita jadi lebih fokus dan bikin kita jadi lebih bisa melihat ke diri kita bisa lebih mindful dengan kita mempraktekkan meditasi ini. Kenapa? Karena kita hidup di saat ini, bukan di masa depan atau di masa lalu. Kemudian I adalah emosi yang perlu diproses dengan cara yang tepat. Nah, belajar regulasi emosi ini, belajar untuk bisa punya kesadaran diri terhadap emosi yang dirasakan. Biasanya emosi itu berkaitan dengan respon tubuh terhadap perasaan yang muncul. Kita kalau udah tahu, aku ngerasa jealous, ngerasa cemburu, kita bisa ngomongin, menyampaikan itu secara verbal dan dibahas. Tapi kalau rasa rasanya nggak kerasa, tapi yang muncul adalah respon tubuh kita. Kok lehernya tegang, kok kepalanya pusing, kok rasanya tuh kayak ada api di dalam tubuh gitu. Yang keluar bukannya kita jadi tahu, oh aku ngerasa cemburu, tapi yang keluar bisa berupa perilaku justru. Yang bisa jadi marah-marah, teriak-teriak, atau jadi pikiran-pikiran yang mencurigai, dan lain sebagainya kayak gitu. Yang bikin kita jadi dilihat sama orang lain lagi, loh kok kayak gitu sih gitu. Padahal kalau lagi nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, kayaknya biasa dan baik-baik aja. Maka yang perlu dilatih adalah menyadari perasaan yang muncul sebagai respon tubuh kita tuh seperti apa. Supaya kita bisa lebih terbiasa lagi untuk memberikan label terhadap emosi yang muncul, sehingga emosi yang muncul itu bisa kita kenali sebagai perasaan dan bagaimana nantinya saat kita sudah mengenali itu perasaan, kita tahu, oh cara untuk mengatasi, meregulasi perasaan ini adalah dengan apa? Misal cemburu harus ngomong, atau kalau sedih harus gambar, atau regulasinya nonton humor, atau nonton jokes tertentu gitu. Atau rasanya kayaknya butuh nangis aja deh. Akhirnya yang keluar adalah nangis gitu. Tiap kondisi emosi atau perasaan apapun yang kita rasain tuh tentu bisa sangat berbeda-beda dan variatif banget ya. Nah, ini adalah 4 model archetype tentang self-awareness, di mana di bagian atas itu self-awareness internalnya tuh tinggi dan di bawah rendah. Yang di sebelah kanan itu adalah eksternalnya tinggi dan sebelah kiri eksternalnya itu rendah. Kita semua akan ngalamin keempat-empatnya. Tapi sebaik-baiknya kalau bisa kita ada di posisi yang aware terus. Oke. Kalau ada di posisi inspektor gitu ya, kita memahami diri kita, tapi kita lagi sulit untuk memahami persepsi kita berbeda dengan orang lain. Makanya biasanya kita jadi defensif. Ini kondisi yang introspektor itu kita pada saat kita suka nyinyirin atau suka nggak paham orang itu kenapa sih gitu. Kalau di posisi yang seeker, kita sama-sama nggak tahu nih tentang di apa yang mau kita capai, orang lain juga nggak tahu persepsi orang lain tuh kayak gimana, tapi fokusnya kita caper aja deh.
Ya, kalau ada di pleaser, kita justru nggak tahu nih buat diri kita kayak gimana, tapi fokusnya tuh maunya nyenengin orang lain aja. Pokoknya bikin senang orang lain gitu. Jadinya kita kadang suka ngerasa capek, tapi kita membutuhkan posisi-posisi di dalam kehidupan kita sehari-hari nggak? Kadang iya. Tapi kalau kita punya awareness, kita bisa paham diri kita tahu apa yang ingin dicapai, kita bisa memahami persepsi orang lain juga. Kita fokusnya nanti ada di perilaku proaktif yang bikin kita jadi, oh saya emang lagi perlu nyenengin orang lain nih, bukan karena kita nggak menyadari hal tersebut. Oke. Nah, mental wealth itu kalau kita punya, kita bisa punya daya tangguh yang lebih baik lagi dan bisa benar-benar em, membuat kondisi kita yang tanda-tanda burnout itu jadi lebih kecil resikonya. Yaitu caranya satu, optimis terhadap kekuatan diri kita. Kemudian kita melatih kemampuan beradaptasi kita, memiliki keyakinan diri, karena semakin kita memiliki keyakinan diri, kita jadi lebih percaya diri dan kita bisa lebih fokus lagi sama kekuatan diri kita tuh apa. Dan kita tahu, oke, aku punya keyakinan diri, kayaknya aku perlu nih istirahat dulu gitu. Tidur, jam tidur atau manajemen waktu seperti apa supaya kita bisa memaksimalkan itu untuk belajar ataupun untuk main-main. Kemudian cara coping stress yang baik, yang sehat seperti apa, dan ulas asih pada diri kita. Seringkali kita jadi orang yang terlalu keras sama diri kita untuk bisa mencapai apa yang sedang kita perjuangkan, tapi kita lupa untuk merawat diri kita. Padahal tubuh kita tuh adalah mesinnya. Kalau kita nggak punya tubuh yang sehat, ya kita nggak punya mesin yang maksimal bisa ngebantu kita untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah cara-cara untuk bisa membingkai ulang pikiran kita. Karena biasanya kita punya beberapa kesalahan distorsi pikiran, ada all or nothing atau sering disebut black and white. Ya, kita kalau nggak bisa ngarahin tim atau kalau nggak bisa kerja kelompok, pasti gagal nih, nilainya pasti nggak bagus nih. Ya, kita perlu mengalihkan dengan membingkai ulang pikiran kita. Sebetulnya ini hanya contoh. Teman-teman bisa nulis semakin banyak alternatif pikirannya, semakin bisa membuat kita jadi orang yang optimis ya. Jadi kalau di sini contoh yang all or nothing dalam membingkai ulang pikiran, kalau ingin sempurna dalam pekerjaan kelompok kita kayaknya kurang realistis deh. Lebih baik kita lakukan perubahan agar performa kerjanya lebih baik lagi untuk semua anggota tim kelompok kita. Shooting atau masting ini adalah kondisi kesempurnaan. Harusnya aku tuh tahu emang udah nggak pantas aja nih kerja sama si kelompok ini nih. Harusnya aku nggak gabung ke kelompok ini nih. Tapi ya apa boleh buat gitu. Udah jadi, udah dipilih gitu, harus dilakukan. Nah, jadi membingkai pikiran ulangnya gimana? Aku perlu lebih sering nih diskusi sama tim aku supaya aku lebih tahu pandangan mereka dan info ter-up to date-nya dalam pengerjaan tugas ini tuh seperti apa. Kemudian jumping to conclusion ini juga sering banget ya gitu. Kita selalu ngerasa bahwa kayaknya kita nggak bener nih di sini gitu. Pasti nanti nilainya jelek deh, pasti ini deh, pasti itu deh gitu ya. Nah, ini kita ganti pikiran kita dengan kita fokus pada meningkatkan performa kita dan apa yang bisa kita improve alih-alih kita selalu nyalahin orang lain atau bahkan mungkin nyalahin diri kita sendiri atau pesimis aja gitu. Lebih baik kita fokuskan pada optimisme kita. Nah, what if ini adalah pikiran yang sering muncul tapi kondisinya tuh bikin kita merasa was-was atau khawatiran. Gimana ya kalau aku tuh jadi mahasiswa yang nggak disukai, nilaiku jelek, ya, kalau aku dibenci, kalau aku nggak diterima sama teman-temanku gitu ya. Kayak kita ganti pertanyaannya gimana kalau aku jadi kayaknya ada yang belum di-unmute ya, bisa tolong di-unmute. Bisa juga kayak gimana ya kalau fokusnya kita menciptakan gaya belajar yang baru atau untuk karyawan gaya kepemimpinan yang lebih baik lagi. Itu kita bisa menggunakan cara untuk membingkai ulang pikiran ini. Semakin rajin kita melatih dengan berbagai macam alternatif yang optimis itu bisa membuat kita jadi lebih mikirnya tuh bijaksana. Jadi bukan hal yang bikin kita jadi cemas atau bikin frustrasi, tapi bikin kita punya perasaan yang netral dan kita optimis, kita pengen maju, kita pengen berkembang. Nah, ini menjadi proaktif dalam kehidupan kita,
Intinya punya rasa penasaran, punya rasa kepemilikan, dan kita juga bisa mengikuti kata hati kita. Ya, dengan kerja keras, dengan kerja cerdas untuk bisa mencapai impiannya kamu gitu. Karena biasanya gini, kalau misalnya jadi proaktif tuh kita sulit, apalagi kalau kita dasarnya adalah orang-orang yang pasif. Jadi kalau di kelas ada dosen diem aja, dosennya datang, dosennya nyapa baru kalian nyapa dosennya gitu ya. Kalau belum disapa, belum dipanggil kayak diem aja gitu. Nah, ini coba proaktifnya adalah waktu dosennya baru masuk kelas, kalian langsung menghampiri gitu. Atau langsung inisiatif gitu. Bu, Bapak mau belajar apa? Ada yang bisa saya bantu nggak? Dan lain sebagainya. Jadi sebelum disuruh tuh kita sudah bisa aktif duluan. Dan kenapa sih penting untuk menjadi orang yang bisa proaktif dalam kehidupan? Karena ketika kita proaktif, kita nggak punya jeda pikiran kita tuh kosong atau mikirin hal-hal yang merugikan diri kita, yang bikin kita jadi tersesat sama si burnout-burnout yang sebetulnya nggak kita perlukan gitu. Karena justru ketika kita jadi proaktif, kita menyelaraskan energi yang lebih positif lagi. Nah, ini adalah kondisi ketika kita bisa sama-sama saling menjaga kondisi mental kita dengan komunitas kita. Yaitu satu, menciptakan budaya saling terkoneksi bonding atau ngomong gitu. Kita ngomong gitu daripada kita mikir. Jadi apa yang rasanya kita pengen sampaikan itu jangan kita pikir sendiri, tapi kita coba cari orang yang bisa kita ajak ngomong bersama. Kemudian ada program mentoring atau peer counselor, biasanya kalau di kampus-kampus udah ada juga ya, ini mentoring dari para dosen gitu ke mahasiswanya. Kemudian ada proses training atau psychological first aid guidelines, ini biasanya udah mulai ada juga, saya nggak tahu kalau di Telkom University-nya udah ada atau belum, tapi biasanya ini dilakukan kalau untuk melatih mahasiswa menjadi peer counselor. Jadi kalau ada temen yang curhat, nanggepin curhatnya tuh seperti apa. Nah, itu tuh sebenarnya ada pelatihan-pelatihannya. Ya, yang nggak perlu kan kalau kita ngomongin mental wealth, kita nggak perlu untuk jadi psikolog ya untuk bisa jadi peer counselor-nya karena kita cuman ada di fase ketika dia curhat, itu kita perlu nanggepinnya kayak gimana supaya kita bisa memberikan support yang baik. Dan kalau memang perlu banget bantuan sama profesional, bisa meyakinkan si temennya ini supaya mau datang ke profesional untuk mencari bantuan yang lebih tepat lagi. Kemudian kalau untuk para karyawan itu bisa menyediakan layanan employee assistance program, ada psikolog di kampus atau di tempat kalian gitu ya, di perpustakaan mungkin gitu untuk bisa ada sesi konselingnya, nanti absen gitu ya, mau konseling, daftar, kapan, dan lain sebagainya. Atau kalau belum memungkinkan ini terjadi, biasanya nanti dari dosen-dosennya yang mendampingi sebagai mentoring atau peer counselor-nya ini ke para mahasiswa yang bisa eh, di, dilakukan gitu ya dengan lebih optimal lagi pada saat mungkin kayak di tengah semester atau di akhir semester atau pada saat yang mahasiswa lagi bimbingan skripsi itu sambil ada sesi-sesi konselingnya gitu. Nah, ini tergantung dari kebijakan masing-masing seperti apa. Terus yang paling penting sih sebetulnya membentuk si peer counselor dan psychological first guidelines ini untuk para mahasiswa. Jadi tahu nantinya kalau ada temennya yang curhat dan lain sebagainya tuh ngebalasnya kayak gimana. Karena beda masalah kan beda cara ngerespon ya. Kayak baru putus sama pacarnya atau baru berantem sama orang tuanya. Beda pasti sama kalau ditegur sama dosen ngeresponnya gimana. So, akhir kata, ini slide terakhir saya mau ingetin untuk teman-teman semuanya, be the hero for yourself. Jadilah pahlawan untuk diri kamu sendiri. How compassion do you want to be? Seberapa kamu mau punya welas asih untuk diri kamu? Dan how far will you grow? Seberapa jauh kamu mau berkembang, mau bertumbuh? Karena semua hidup ini itu ada di tangan kamu. Karena kalau bukan kamu, nggak ada lagi orang yang akan peduli sama diri kamu. Dan semakin kamu peduli sama diri kamu akan menyaksikan semakin banyak orang peduli sama kamu juga. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Mutia. Baik, terima kasih Bu Samantha. Materinya luar biasa sekali, Bu. Saya kebetulan juga ngajar psikologi nih.
Tapi ketika mendengar penjelasan Bu Samantha tadi, ada mental health, ada mental wealth, itu juga jadi membuka wawasan baru begitu ya bagi saya. Baik, terima kasih Bu Samantha untuk materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada yang bertanya dari Dian ya. Ini ada pertanyaan Bu. Jadi Mbak Dian ini ingin sembuh dari trauma masa kecil yang pernah mengalami bullying. Jadi setiap saya hendak untuk membuka komunikasi, baik dalam lingkungan formal maupun lingkungan sosial, saya selalu mengalami hambatan. Saya selalu merasa takut membuat kesalahan. Saya takut disalahkan, terlalu waspada, dan lainnya. Bagaimana saya bisa memperbaikinya? Ini pertanyaan dari Dian Bu, tentang bullying ya, pernah mengalami trauma masa kecil bullying sampai sekarang dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, terima kasih sudah bercerita dan bertanya tentang ini. Sebetulnya kalau kaitannya tentang riwayat trauma, memang sangat membutuhkan bantuan profesional karena ada proses empati dan support system yang dirasakan dalam proses terapeutik. Jadi, dalam proses terapeutik itu kalau orang-orang yang mengalami trauma, itu butuh banget sih support systemnya ini. Kenapa? Karena waktu dia ngalamin trauma tuh dia sendirian. Orang tuh nggak akan ngalamin trauma kalau dia berbarengan. Misalnya ya, misal nih kondisinya dibully. Tapi yang dibully tuh satu geng. Satu geng misalnya jumlahnya ada 5 orang, ada 10 orang gitu. Dibully sama kakak kelasnya gitu. Nah, si satu geng yang 5 atau 10 orang ini, itu tuh ngerasa ada solidaritasnya. Kita tuh bagian dari satu geng, gitu. Sedih-sedih bareng, gitu. Ngerasa kesel-kesel bareng, kok kita dibully bareng-bareng kayak gini sih, kakak kelasnya nggak adil, dan lain sebagainya. Tapi, kalau yang dibully dan dimusuhin, itu kita sendirian, itu rasanya kita diasingkan. Dan perasaan diasingkan itu tuh yang jadi luka di dalam diri kita. Akhirnya, kita membutuhkan orang yang secara profesional benar-benar tahu rasanya tuh kayak gimana sih diasingkan gitu. Karena kan cara untuk mengucapkan gitu ya, apa yang kamu sampaikan dalam proses terapeutik, kemudian apa yang nanti akan disampaikan lagi balasan dari psikolog atau dari terapisnya, itu mesti benar-benar tepat. Dan kalau kita mengandalkan dari support system pertemanan kita aja punya luka terhadap pertemanan itu. Kita punya histori, kita dibully, kita ngelakuin apa aja tuh salah. Jadi kita perlu menyembuhkan si luka itu dulu. Setelah luka itu disembuhkan, kita udah ada di fase netral, ya kita tidak terpantik lagi, kita perbaiki self-esteem. Self-esteem bagaimana kita merasa diri kita berharga. Kalau self-esteemnya sudah lebih baik, nanti yang diperbaiki adalah bagaimana kualitas interaksi sosial dan komunikasi kita dengan orang lain. Nah, nanti kalau udah semuanya diperbaiki, kita akan rasanya lebih plong jalanin hidup. Lebih santuy gitu ya ceritanya. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa menghapus pengalaman masa lalu kita. Tapi dalam proses terapeutik yang kita lakukan adalah kita bisa memaknai pengalaman di masa lalu itu menjadi netral. Kalau bisa jadi positif lebih baik lagi, tapi paling nggak dijadi netral. Nah, ketika terjadi netral, ini ada satu proses di otak kita, di mana hubungan antara amigdala, prefrontal cortex kita, dan satu bagian lagi di ujung atas otak kita. Jadi kalau ini adalah otak kita nih, bayangin nih otak kita ya. Ini adalah amigdala kita, ini prefrontal cortex kita. Di sini itu ada titik sudut pandang orang ketiga atau sudut pandang empati kita. Nah, pada saat kita healing, itu terjadi koneksi antara titik ini ke prefrontal cortex, lalu ke amigdala, amigdala ke titik empati atau sudut pandang orang ketiga ini. Sehingga dia membentuk segitiga yang bikin kita itu jadi
netral pengalamannya terhadap kondisi yang pernah kita alami itu. Kalau kita nggak healing, ya, terbentuk nggak? Nggak, koneksinya nggak kebentuk. Ini yang bikin kita selalu ngerasa aku nggak dipahami, aku begini, aku begitu. Kita selalu ngerasa orang harus memahami kita. Kok nggak ada sih yang memahamin aku? Gitu. Karena tidak terbentuk koneksivitasnya itu. Jadi kita selalu ngerasa sendiri. Kita adalah orang yang kurang beruntung. Kita adalah orang yang rasanya tuh em, sulit banget atau susah banget karena selalu ngalamin hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi aku turut prihatin sama apa pengalaman yang kamu lakukan dan bagaimana caranya lebih baik cari bantuan profesional, healing dulu. Kalaupun misalnya terkait dengan budget dan lain sebagainya, sebetulnya sekarang tuh bisa kalau ada BPJS katanya bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit ya. Nanti bisa dicari kalau misalnya tetap misal nih nggak ada juga nih gitu. Apa yang perlu dilakukan? Pertama, ini kan anak-anak mahasiswa dan kita ada di dalam kondisi em, library ya, open library ini ya. Jadi gunakanlah aset kamu yang sangat berharga, yang sangat dekat dengan informasi. Jadi yang pertama dilakukan adalah cari informasi. Informasinya apa? Informasinya dari jurnal, dari research, dari buku, atau ngobrol sama dosen, dan lain sebagainya, diskusi ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, dari situ kamu akan dapat kekayaan intelektual yang luar biasa. Kamu akan dapetin tips-tips yang mungkin kamu butuhkan, mungkin kamu akan dapat nanti ada pelatihan gratis untuk mahasiswa, mungkin nanti kamu ada dapat workshop, mungkin nanti kamu dapat buku yang udah kayak emas berharga banget gitu. Oh, ini ada tips-tips praktis yang bisa kamu coba dan kamu perlu melakukan itu, tapi tetap coba sambil diskusi dengan dosen yang paling dekat yang bisa kamu apa ya, minta bantuan pertolongannya karena kayak Bu Mutia kan juga ngajar tentang psikologi gitu. Jadi bisa bisa banget gitu untuk bisa membantu atau memandu kamu. Nanti kalau kamu rasa ada prosesnya gitu ya, ya pasti ada prosesnya ya yang terjadi dengan semua usaha kamu nggak mungkin sia-sia. Nanti sambil jalan mungkin udah kerja, ada pendapatan yang bisa disisihkan, ditabung-tabung buat pergi ke profesional, baru kamu lakukan mungkin nanti udah di courting yang harusnya mungkin sesinya 50 kali, mungkin jadi sesinya cuma 20 kali, misalnya gitu. Oke, baik Dian, mudah-mudahan jawaban dari Ibu Samantha bisa menjawab ya. Tadi sudah lengkap sekali diberikan informasi oleh Bu Samantha. Ini sudah mulai banyak nih Bu yang bertanya di chat Zoom. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ini ada dari Zafira, mau tanya kalau rekomendasi buku yang terkait dengan mengenal diri sendiri, kira-kira ada nggak Bu referensi yang bisa membantu mahasiswa? Karena kan apalagi mahasiswa baru ya Bu ya, banyak yang masih belum bisa mengenal diri secara utuh. Barangkali dari Bu Samantha punya referensi buku yang bisa dibaca oleh mahasiswa di Telkom University Bu. Ada referensinya, tapi nanti takut dibilang jualan ya. Sebenarnya kalau dari dua buku saya, yang Live for Yourself dan Love Yourself Better itu dua hal buku yang berkaitan dengan bagaimana kita mengenal diri kita. Kalau yang Love Yourself Better tuh lebih kepada fase-fase ketika kita mengalami quarter life crisis, menentukan hidup, arah hidup, membandingkan pencapaian kita sama orang lain gitu. Kemudian cara kita untuk bisa melatih reframing pikiran kita atau gimana sih regulasi emosi lagi, bikin skrip untuk masa depan kita kayak gimana tuh di Love Yourself Better tuh lebih ada gitu ya teori-teorinya gitu. Kalau di A Gift for Yourself itu lebih ke journal prompting. Jadi kayak ada eh,
instruksinya atau ada latihannya untuk bisa lebih meregulasi emosi kita. Terus untuk tahu kayak triggersnya itu kayak gimana, untuk menggali potensi kita lagi seperti apa, itu ada panduan-panduannya tuh dari situ. Nah, kalau yang lebih lengkap lagi, kita tuh mengenal diri nggak bisa cukup satu kali sebetulnya. Mengenal diri tuh butuh proses tahunan dan setiap tahun karena kita tuh individu yang sangat dinamis. Jadi bisa aja kamu hari ini suka banget sama makanan pedes. Tapi tahun depan kamu periksa ke dokter sama dokter nggak boleh lagi ya makan yang pedes-pedes gitu. Karena ada kondisi mungkin lagi amit-amit nih gitu. Ususnya lagi radang atau apa. Harus puasa makan pedes-pedes selama 6 bulan karena pengobatan misalnya kayak gitu. Nanti setelah pengobatan kamu kayak tergiur, kayaknya pengen olahraga deh. Olahraga apa ya yang lebih cocok sama kamu tuh mengenal diri lagi. Jadi aspek-aspek mengenal diri kita tuh akan selalu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan karena hidup kita juga dinamis. Jadi jangan pernah putus asa untuk mencoba mengenal diri kita. Mau kamu kenal dari alat-alat tes yang lucu-lucu yang ada di online atau sampai pergi ke psikolog, aku mau dicek nih, aku tuh termasuk kepribadian yang apa ya gitu, introvert, ekstrovert atau ada istilah kepribadian lain yang dipakai oleh psikolog dengan alat pemeriksaan asesmen psikologi yang lebih terstandarisasi, boleh dilakukan. Oke, baik. Bukan jualan, Bu, tapi memang butuh banget nih mahasiswa baru buku-buku untuk mengenal diri. Ya, Kalau Zafira, nanti boleh cari tahu ya gimana. mengenal diri zaman dulu tuh Bu Mutia, itu kalau di majalah kan suka ada Heeh, game gitu kan, game psikologi yang nanti games ya. dimasukin Iya, ya kan gitu. Kalau sekarang kan udah nggak ada ya, jadi kayak iya, harus nemu iya. websitenya Udah nggak atau ada, apa betul. ya kayak gitu. Kayak misalnya kalau sekarang cara kita mengatasi konflik tuh gimana ya, itu ada yang bikin kayak dikaitin sama binatang, fox atau bear. Nah, itu tuh kayak kita explore Oh iya, sendiri, ya kan? Ya, kayak ada sih, ya yang adalah di internet kayak kita harus ngisi kuesionernya dulu, terus ntar terakhirnya apa, terus termasuk kayak coba tes IQ, ada hasilnya. ya kan? Cuman ngisi kayaknya 20 atau 30 nomor, terus udah langsung kayak ketahuan IQ-nya berapa, walaupun tuh buat lucu-lucuan ya gitu. Tapi eh, kalau beneran kita mau mengenal potensi diri kita yang sesungguhnya, sebetulnya pergi ke psikolog sih sebenarnya. Iya, iya. Iya, jadi bisa mengenal diri lebih utuh ya, Bu ya. Iya benar. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Dani. Ini mungkin terkait bagaimana cara mengatasi kecemasan ketika misalnya berbicara di depan umum ini atau misalkan berbicara dengan orang terkadang merasa tidak tenang dan terbata-bata. Bagaimana cara mengontrol kecemasan ketika memang sedang berbicara dengan orang lain, Bu? Atau di depan umum Oke. misalnya. Jadi kalau terkait dengan public speaking dan komunikasi, pertama sebelum kita tampil kita harus punya preparasi atau persiapan yang matang. Persiapan yang matang tuh apa aja? Kalau itu adalah presentasi ya kita harus nyiapin semuanya. Terus kita harus kuasai materinya. Nah, kalau kita udah menguasai materinya tapi kita sangat takut nanti ngeblank apa dan lain sebagainya, berarti kan pikiran kita tuh bukan fokus di materinya tapi fokus di penerimaan orang. Nah, itu yang akan jadi beban. Maka kita bisa mengalihkan pikiran kita dengan reframing pikiran tadi, eee, gimana kita fokus sama materinya lagi-lagi, bukan penerimaan orangnya kayak gimana. Lalu yang berikutnya, kita bisa gerakin tubuh kita. Jadi body movement. Body movement itu meluruhkan rasa-rasa cemas yang kita rasakan. Jadi supaya dia tuh nggak bener-bener numpuk cuman di dada kita, jadinya keringat dingin atau jantungnya berdegup dengan kencang. Kemudian kita harus pahami rasa excited dengan rasa nervous itu bentuk proses reaksi tubuh kita tuh sama, sama-sama akan deg-degan dan keringetan ya. Ya, kemudian
kita bisa minum yang bikin kita ngerasa nyaman, apa misalnya air dingin gitu, atau ada yang ngerasa nyamannya tuh kalau minum yang hangat, maka minumnya yang hangat. Kemudian eh kita dengerin lagu yang bikin kita rileks juga. Ada orang yang lagunya bikin dia rileks kalau dengerin metal, tapi ada orang yang bisa rileks kalau dengerin dangdut gitu, atau lagu koplo. Ya itu preference masing-masing orang. Tapi kita perlu tahu yang bisa bikin kita rileks itu lagu yang kayak gimana. Nah, itu kita bikin playlistnya sendiri. Ya, jadi sebelum kita tampil, kita fokus di situ untuk nenangin diri kita. Terus tarik nafas, inhale, exhale gitu ya. Itu supaya kita tetap tenang gitu. Bawaannya tuh tetap tenang. Nah, terus ini berkaitan sama pengalaman. Semakin kita punya pengalaman tampil dan sesering mungkin kita terpapar, kita akan semakin percaya diri karena kita sudah meyakini diri kita bisa handle any kind of situation saat kita ngomong di depan publik. Tapi kalau ini adalah pengalaman pertama kali kita, ya pasti kita nervous banget. Ini adalah pengalaman kedua atau masih kurang dari 10 kali. Ya pasti itu bikin kita jadi nervous banget sih. Cuma kalau benar-benar kita udah ngalamin itu lebih dari 20, apalagi udah di atas 100 kali, rasanya jauh bisa lebih kita ukur kecemasan kita, lebih bisa kita kuasai, lebih bisa kita regulasi, karena kita udah punya banyak sampel pola-pola di otak kita yang ngebentuk korelasi, oh nggak semenyeramkan yang kita bayangkan gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Dani ya. Ini kebetulan waktunya sudah mau selesai, tapi boleh satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Banyak banget yang bertanya, tapi karena waktunya juga terbatas, untuk Fauzan, ini tadi pertanyaannya sama dengan Zafira ya. Bagaimana mengenal diri, tujuan hidup gitu ya. Mudah-mudahan juga sudah mewakili jawaban dari Bu Samantha. Ini pertanyaan terakhir dari Zahra, Bu. eh Zahra nanya, kenapa kalau setiap sendirian di siang hari suka ngerasa takut banget sampai pusing dan sakit kepala belakang, jadi panas dingin juga. Bagaimana cara menyembuhkannya, Bu? Ini sepertinya ada gejala apa ya, Bu? Stres atau cemas atau bagaimana ya, Bu Samantha? Saya pernah pernah ngobrol sama salah satu dokter gitu. Jadi kita tuh kadang juga suka mengkait-kaitkan gejala reaksi fisik kita tuh apa-apa psikosomatis gitu. Enggak juga, jangan-jangan emang kita tuh nggak bisa terpapar matahari lama aja. Karena kalau terpapar matahari lama tuh bikin kita jadi kayak pusing banget gitu. Dan terpapar matahari lama tuh bukan berarti kita harus di bawah sinar terik matahari ya, tapi kayak ini lagi panas banget nih di luar walaupun kita di dalam gedung gitu. Itu Ya. udah ngerasain rasa panasnya gitu di kita karena kita mungkin punya sensitivitas panca indera yang lebih peka dibandingkan yang lain. Nah, itu bikin kita jadi ngalamin sindrom yang terjadi di kepala kita gitu dan ya mungkin obatnya cuman diminta banyak minum supaya tidak dehidrasi, kemudian pakai topi gitu, kemudian tidur, istirahat, kayak gitu. Jadi nggak ada kaitannya sama yang lain-lain gitu. Jadi bisa aja memang tuh gejala fisik coba coba dicek dulu ke dokter gitu ya, tanya sama dokter lebih lengkap dan lebih detailnya ini tuh sindrom apa, apakah ada masalah dengan tubuhnya atau enggak gitu. Terus yang sering kali orang suka lupa juga adalah cek komposisi vitamin, mineral di dalam tubuh kita. Karena itu sering banget diabaikan sama orang Indonesia dan ternyata itu sangat berpengaruh sama kondisi mental kita. Defisiensi vitamin D, defisiensi zat besi, defisiensi magnesium, itu semua bisa mengarah ke gejala-gejala kesehatan mental yang ngeganggu minimal emosi-emosi kita.
Contoh, defisiensi vitamin D itu bisa bikin kita jadi nggak semangat. Terus kita punya pikiran, aku nggak semangat terus nih, jangan-jangan aku depresi. Jadi kita self-claim lagi diri kita depresi. Padahal pas dicek loh defisiensi vitamin D, diminumin suplemen vitamin D, angkanya naik, udah maksimal jadi semangat lagi. Nah ceritanya kan bisa begitu ya. Jadi tolong rajin-rajin please cek untuk komposisi minerals dan vitamin di dalam diri kita, dalam tubuh kita, itu kayak gimana. Darah rendah itu juga bisa bikin kita jadi nggak semangat karena lemes banget. Kaliumnya rendah juga bisa bikin kita kayak zombie. Jadi tolong dicek dulu itu. Jadi kalau itunya nggak kenapa-napa, ternyata ada masalah yang lain, nah itu baru PR-nya psikolog gitu. Oke, jadi nggak semua ya Bu ya orang stres cemas itu dari pikiran. Bisa aja justru memang banyak kekurangan di vitamin atau memang asupan-asupan dalam tubuh ya Bu ya. Iya, jangan-jangan malnutrisi. Karena Ah, malnutrisi, jadi kita mikir karena sekarang fenomenanya semua dikaitkan sama mental health, iya. jadi oh mental health nih gitu. Padahal belum tentu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Bu, mohon maaf nih, satu lagi request pertanyaan terakhir, karena ini pertanyaannya berkaitan dengan materi hari ini ya, Bu ya. Ini Ya, dari Lauda. eh ini Raka, oh ya Raka, oke. Seperti yang diketahui, ciri-ciri burnout itu biasanya terjadinya brain fog. Eh, tahu istilah brain fog, Bu? ya. Oke. Yang bisa ganggu banget kemampuan kognitif kita. Apakah ada saran mengenai bagaimana cara untuk mengatasi brain fog ini meskipun hanya sementara? Karena brain fog yang saya punya saat ini sangat mengganggu saya hingga saya tidak bisa berpikir sama sekali, Bu. Bagaimana kira-kira, Bu? Berkaitan dengan brain fog ya, brain fog ini kita perlu tahu dulu ya, sebenarnya dari keluhan yang disampaikan tuh ada banyak sekali data yang juga saya masih perlukan, kayak misalnya pola tidur, pola makan, kayak gitu tuh seperti apa. Jadi kita harus cari sumber utamanya gitu. Kalau misalkan ada masalah lain nggak gitu, apakah masalah relasi atau gimana yang akhirnya bikin si brain fog-nya ini muncul gitu. Intinya sih gini, coba untuk di trace gitu ya, pola tidurnya gimana, pola makannya gimana, terus balik lagi nih, tolong dicek nutrisi dan lain-lainnya itu gitu ya yang berkaitan dengan kesehatan tubuh. Nah, kalau di situ tidak ada masalah sama sekali, baru ini bisa dipastikan masalah pikiran kita ya. Nah, kalau udah masalah pikiran itu memang perlu dipandu gitu. Nah, caranya kayak gimana? Caranya dengan mindfulness sebetulnya. Breathing exercise gitu. Inhale, tahan, exhale. Inhale, tahan, exhale gitu. Rasanya nggak bisa, nggak mempan, nah malah jadi makin muncul pikiran-pikirannya. Bisa journaling nggak gitu? Kalau bisa journaling, nulis gitu. Coba lakukan itu gitu. Terus olahraga-olahraga sederhana. Nah, eh kalau kita melihat brain fog itu kan sebetulnya efek samping ketika kita pernah sakit apa. Nah, ada nggak riwayat sakit itu sebelum si gejala brain fog-nya ini muncul? Nah, trace back-nya tuh juga sampai ke sana ya. Jadi, eh, kalau kita memang misalnya 1 tahun terakhir nggak pernah nih sakit gitu, tiba-tiba aja tuh muncul brain fog-nya gitu. Ya udah kita cek dulu nutrisi kita udah tepat belum? Jangan-jangan ada malnutrisi tadi gitu yang kita tidak menyadari karena kita kan biasanya orang suka nguat-nguatin tubuhnya kan. Kuat kok, udah kuat, kuat bisa gitu. Nah, ternyata kaliumnya rendah banget yang bikin jadi brain fog. Bisa juga kayak gitu. Jadi tolong dicek dulu ke lab untuk semua eh, darah tabungannya ada berapa, kemudian kalium, D3, zinc dan macam-macam itu. Tentunya konsultasi ke dokter dulu gitu ya. Sampaikan kalau misalnya secara hasil laboratoriumnya baik-baik aja, bisa ke psikolog untuk bisa diajarin atau kayak apa ya, ikut ikut kelas-kelas yang mengajarkan mindfulness untuk bisa memproses si brain fog-nya ini.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Samantha. Kepada peserta yang bertanya di chat Zoom, mohon maaf kalau tidak bisa semua ditanyakan karena memang secara waktu ya Bu, eh, sudah melewati ini sebenarnya. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab gitu ya, tapi mudah-mudahan dengan jawaban Bu Samantha tadi bisa menjawab beberapa pertanyaan yang tadi belum terwakili. Intinya Bu, ketika kita ingin healing minds itu tadi yang saya dapatkan itu bagaimana kita membuat kerangka berpikir yang baru ya Bu ya. Ide-ide tadi kita misalnya punya pikiran yang negatif, bagaimana membuat pikiran itu menjadi lebih positif sehingga emosi yang muncul juga lebih positif. Seperti itu ya Bu. Lebih Healing optimis. mind itu. Lebih optimis ya Bu ya. Oke, baik Bu Samantha, terima kasih banyak untuk materinya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan juga bisa memberikan edukasi khususnya terkait kesehatan mental bagi mahasiswa Telkom University dan para peserta webinar pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya, mungkin saya serahkan kepada Mas Adit sebagai MC. Terima kasih Bu Samantha. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Samantha atas materi yang sudah disampaikan. Ibu barangkali karena Ibu nulis buku, mungkin itu bisa jadi referensi kami untuk mengadakan di salah satu koleksi open library ya Bu ya. Atau kalau Ibu Samantha ada rencana mau nerbitin buku, bisa Bu ke Telu Press Bu. Kalau Siap, emang terima ada rencana buka kasih. apa, ada nerbitin buku baru lagi gitu. Ya, Ataupun nanti ya. insya Allah kami ajukan Bu untuk pengadaan buku Ibu Samantha karena kan ada program studi S1 psikologi juga di TELU. Siapa tahu itu bukunya emang agar mahasiswa lebih tahu dan juga mengenal diri sendiri. Terima kasih sekali lagi Ibu Samantha atas materinya. Terima kasih, terima kasih. Ya, Ibu Mutia juga terima kasih Bu sudah memandu acara seminar yang emang antusias ini yang bahkan tidak bisa semua difasilitasi pertanyaannya karena emang antusiasnya yang besar. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu juga kita apa pilih penanya terpilih. Jadi tadi teman-teman panitia sudah diinfokan ke saya bahwa sudah terpilih 3 penanya terpilih yang akan mendapatkan souvenir dari Open Library. Yang pertama ada Dian Syaiful, yang kedua ada Dani Anwar Zaki, dan yang ketiga ada Lauda Diaraka. Jadi kepada para pemenang bisa menghubungi nomor admin di bio Instagram Open Library Telkom University atau nanti bakal ada panitia yang menghubungi untuk konfirmasi perihal souvenir tersebut. Ya, baik. Terima kasih kepada para peserta atas kehadirannya pada kegiatan ini. Kita akan tutup sesi ini dengan foto bersama. Jadi dipastikan teman-teman semua harap menyalakan kamera dan memberikan senyum terbaik. Nanti aba-aba ada di saya. Jadi kepada tiap peserta dihimbau untuk menyalakan kamera terlebih dahulu agar kita akan tag foto bareng. Oke. Semuanya bisa nyalain kameranya dulu. Kita foto bareng. Eh, admin sudah bisa. Oke. Oke, 1, 2, 3. Senyumnya mana? Oke, lanjut. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Di perpustakaan ada salam literasi. L for literasi. 1, 2, 3. Oke, harmoni. Salam harmoni. 1, 2, 3, excellent. 1, 2, 3, dan terakhir integrity. 1, 2, 3. Oke, sudah dapat panitia? Oke, sudah. Oke. Ya, selanjutnya panitia akan menampilkan link feedback atau untuk keperluan e-certificate. Jadi panitia bisa ditampilkan link feedbacknya. Di sini juga saya akan mengucapkan terima kasih kepada sponsor untuk acara ini. Ada Taylor and Francis, Reforma Pratama Milenial, Petra Book, Asa Bookstore, PT Jasa Raya Tama, Venrose, dan Sage.
Terima kasih juga kepada seluruh kolaborator dari rangkaian literasi event 2024. Ada Elsevier, Alphard, Springerling, Digital School Indonesia, Ayoles Ways, Gerkatin, SLB Cicendo, dan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Jawa Barat. Kami berharap acara kali ini dapat menjadi langkah awal teman-teman untuk mengenal dirinya sendiri dan juga bisa menghadapi situasi burnout yang sedang teman-teman alami. Jangan lupa masih ada rangkaian literasi event selanjutnya karena kami akan ada closing di akhir bulan November nanti dan masih ada rangkaian-rangkaian kegiatan lainnya. Jadi dipastikan teman-teman untuk selalu pantau Instagram Open Library untuk melihat rangkaian-rangkaian yang akan datang karena terdapat pembicara-pembicara yang menarik dan juga insightful. Kurang lebihnya seperti itu. Sampai jumpa di acara literasi event berikutnya. Selamat sore, terima kasih semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Teman saja gue mau tiada.